Amin, silakan saudara duduk. Shalom. Ya saudara, saya ingin ngajar. Mungkin saudara dengar khotbah saya kemarin, tapi kalau kemarin mungkin saya lebih ke khotbah, tapi hari ini saya coba mau ngajar, ternyata akan lebih dalam sebabnya. Kita akan masuk coba di Yesaya 43 ayat yang ke-7. Kita lihat baik-baik, Yesaya 43 ayat 7. Semua orang disebut dengan namaku yang dikuciptakan untuk kemuliaanku. Jadi kita ini diciptakan Tuhan itu untuk kemuliaan Tuhan. Itu di bumi, bukan di surga. Surga pasti mulia. Tapi yang dimaksudkan Yesaya 43 adalah saudara diciptakan untuk kemuliaanku, dibentuk, dijadikan. Kalau bahasa Inggrisnya, di-create for my glory. Diciptakan untuk kemuliaanku, dibentuk untuk kemuliaanku, dibuat untuk kemuliaanku. Jadi semua orang itu akan mempunyai taraf weight bobot dalam hidup pun namanya kemuliaan. Semua. Tanpa kecuali. Ini tertulis di Alkitab. Saya kasih sebuah disclaimer dulu. Dengarkan baik-baik. Firman ini umurnya mungkin kita pakai estimasi aja 4.000 tahun. Tapi bayangkan firman yang 4.000 tahun ini tidak up to date. Dia selalu update. Dia tidak pernah ketinggalan zaman, tidak pernah ketinggalan waktu, tidak pernah rusak, tidak pernah hancur. Firman itu mempunyai kekuatan sampai bahkan tidak mengalami penurunan kualitas, kuantiti, dan semuanya. Firman itu mempunyai kekuatan seperti itu. Nah sekarang lihat baik-baik. Nah yang diucapkan Yesaya 43 ayat 7 ini sudah diucapkan sekitar hampir mungkin 4.000 tahun yang lalu. Dan kita diciptakan untuk kemuliaan. Sekarang lihat Hagai 2 ayat 10. Tolong keluarkan ayatnya, saya langsung bacakan buat saudara. Karena kemuliaan rumah Tuhan, tubuhmu adalah tempat di mana tubuhmu adalah bait Allah, tempat di mana Roh Kudus tinggal. Jadi sekarang tempelnya, bait Allahnya itu siapa? Kita. Nah, kalau bait Allahnya adalah kita, the glory of the latter temple, kemuliaan yang di rumah hidup kita ini, rumah kita ini akan jauh lebih greater dibandingkan dengan zaman Musa, bandingkan zaman Elia, dibandingkan zaman yang sebelumnya. Tertulis lagi di Hagai 2 ayat 10. Nah sekarang saudara, kalau kita diciptakan untuk kemuliaan dan Tuhan sudah berkata, kemuliaan tubuhmu, hidupmu, radiasinya nanti akan jauh lebih besar dibandingkan zaman Musa. Kita aja belah Laut Merah aja belum ada. Betul? Tapi Alkitab sudah nulis, nggak bisa batal nih. Tuhan bukan manusia ya, ngomong salah, maaf ya, saya salah ngucap. Itu manusia. Kalau Tuhan sekali ngucap tuh nggak bisa dibatalkan. Harus diperform, bahasa anak sekarang. Dilakukan. Nah ini sudah terucap. Hagai 2:10. Kemuliaan hidup tubuhmu ini akan jauh lebih besar dibandingkan zaman dulu. Sekarang lihat 2 Tawarik 6 ayat 41. Tapi kemuliaan itu membutuhkan sebuah tempat untuk tinggal. Jadi Tuhan itu mempunyai tempat untuk bersemayam. Tuhan itu mempunyai tempat namanya resting place. Kalau bahasa Inggris saya berkata adalah, bangkitlah Tuhan into your resting place. Bangkitlah Tuhan, bangunlah Tuhan, dan pergilah ke tempat perhentianmu. Tuhan itu punya tempat berhenti, tempat bersemayam, tempat tinggal. Ngerti ya? Kenapa gereja A, B, C, D, E beda dengan gerejanya E? Karena di E dia tinggal, di A, B, C, D belum tentu. Dia mempunyai tempat resting place, tempat bersemayam. Gak ada semua gereja sama, gak ada. Olah, gereja ini podo yang Tuhannya podo, Tuhannya sama. Tapi tempat dia tinggal, gak semuanya. Saya harus tahu, kita ini meng-host. Nge-host itu menyiapkan. Saya meng-host, contoh nih, kata host ya. Meng-host the glory of God. Meng-host namanya kemuliaan Tuhan. Saya lagi meng-host padel. Artinya apa? Saya menyiapkan sebuah turnamen padel. Saya meng-host glory of God. Berarti saudara mempunyai sebuah capability, kemampuan untuk menyiapkan kemuliaan itu turun. Nanti maksudnya. Nah sekarang lihat, kita diciptakan, kita dibentuk, kita diciptakan, di-create, dibentuk, di-form, di-made. Diciptakan, dibentuk, dan dibuat untuk kemuliaan Tuhan. Kita semua. Sekarang lihat,
2 Korintus 4, 17, 18. Sekarang lihat nih. 2 Korintus pasal 4 ayat 17, 18. Ini bagus sekali ayat nih. Saya butuh ayat bahasa Indonesia. 2 Korintus 4. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan. Jadi kalau penderitaan itu jangan ngomel. Saudara ditekan, cara Tuhan cuma satu, ditekan menderita yang ringan. Alkitab masih pakai kata ringan. Yang ringan ini mengerjakan apa? The weight of glory. Kalau bahasa Inggrisnya berkata adalah light affliction atau penderitaan yang kecil ini mengerjakan apa? Eternal weight of glory, membawa bobot kemuliaan dalam hidupmu tuh semakin besar. Hanya dengan apa? Penderitaan. Penderitaannya di ukuran Tuhan masih ringan, nak. Belum kayak aku disalib. Jadi jangan ngomel. Ngerti? Wah, Tuhan aku kuat. Waduh, disalib kok. Dari tujuan penderitaan itu mengerjakan bagi kita kemuliaan sekali yang kekal. Itu lebih segalanya. Jauh dari apa? Jauh dari penderitaanmu. Pak Kosaurnya menderita. Karena untuk kemuliaan. Nanti ya saudara. Ya, sekarang teruskan lagi. 1 Korintus 15, 41. Ingat ya, saya ngomong firman. Saya bukan ngomong hengki. Ini firman, tertulis. Gak bisa batal. Karena firman itu sabda. Sabda itu ucapan. Ucapan itu gak bisa batal. Kalau firman batal, dia bukan Tuhan. Gagal jadi Tuhan. Manusia boleh narik ucapan. Tuhan gak bisa narik ucapan. Itu namanya Tuhan. Ngerti ya? Sekarang 1 Korintus, lihat. 1 Korintus 15, 14. Lihat nih. Kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bulan. Loh, matahari aja punya kemuliaan. Bulan aja punya kemuliaan. Kemuliaan bintang-bintang dan bulan beda. Dan kemuliaan bintangnya satu dengan bintang yang lain juga beda. Kalau matahari beda dengan bulan, bulan dengan bintang, bintang yang lain juga beda. Jumlahnya bintang, jumlahnya jutaan. Itu punya kemuliaan. Dan kemuliaannya kok beda? Bobot kemuliaan tiap orang itu beda-beda. Makanya saya nggak suka orang berkata, lu mau gereja dia podo wae. Nggak ada. Bobot glorinya itu beda. Yang satu bisa nge-host, yang satu karepe dhewe. Tahu bahasa karepe dhewe? Terus pokoknya seneng rasanya 1-2 lagu titik. Loh, saya ada gereja saudara. Ini gereja besar, pengikutnya banyak. Kalau pujian penyembahan cuma 2 lagu. Diulang cuma 2 kali, nggak boleh lebih, Pak. Ayo saya mau tanya, Tuhan mau tinggal di mana sih itu? Jadi semua disetting. Nyanyi lagu A, nyanyi lagu B, di referen dimulai hanya 2 kali. Setelah itu berhenti, pindah lagu 2. Setelah itu setelah 2 kali, 3 kali diulang. Hop, selesai, firman. Ayo, saya mau tanya. Makanya tidak bisa kita bicara bobot kemuliaan kepada orang gereja. Itu sama. Beda. Cara ngahusnya aja beda. Yang ini menanti Tuhan. Yang ini berdoa puasa. Yang ini menangis menjerit. Meminta kemuliaan Tuhan. Yang ini santai-santai saja. Ya beda toh saudara. Betul ya saudara? Lihat nih. Sekarang teruskan lihat nih. Kata glory dalam bahasa Yunani doxa. Glory itu ada 2, dalam bahasa Yunani dan Ibrani. Kenapa pakai 2 bahasa itu? Yunani perjanjian baru, Ibrani perjanjian lama. Jadi kita harus tahu arti kata kemuliaan itu dalam 2 bahasa. Doxa dalam bahasa Yunani artinya radiasi. Oh, orang itu kena radiasi nuklir, berarti kena dampak dari nuklir. Jadi orang yang membawa kemuliaan itu membawa radiasi. Otomatis kalau engkau ada kemuliaan Tuhan, engkau tuh memberikan sebuah radiasi yang luar biasa. Enggak mungkin radiasi bencekno, itu enggak mungkin. Radiasi itu orang bisa merasakan, ini kalau orang ngomong kok beda. Nanti ya, kata glory dalam bahasa Yunani radiasi. 2, kata glory dalam bahasa Yunani doxa, artinya adalah splendor. Splendor itu apa? Megah, mewah, menakjubkan, apa ya, splendor itu terlalu indah, terlalu wow, itu splendor. Jadi doxa, glory dalam hidupmu bisa orang bisa, wow orang ini takjub dengan hidupmu.
Karena pekerjaan Tuhan, kemuliaan Tuhan turun dalam hidupmu. Itu doxa. Dari yang tidak kelihatan, didisplay sama Tuhan. Doxa. Kata glory, radiasi, splendor, megah, takjub, memanifestasikan secara nyata di depan orang. Orang tuh lihat. Dalam bahasa Yunani. Sekarang lihat ya bahasa Ibrani. Glory, kavod. Kabot, podo itu. Ada yang bilang kavod, ada yang bilang kabot. Tapi satu kata itu artinya adalah hormat, respect. Tapi juga artinya apa? Bobot. Glory dalam hukum Ibrani itu seperti metal. Perak itu metal, emas itu metal. Betul ya? Metal tahu ya saudara ya? Bahasa Indonesia metal itu apa Pak? Logam. Wah cari kata itu kemarin dari khotbah kemarin tak cari kata itu susah banget. Logam. Jadi glory itu logam. Logam itu ada bobotnya. Kalau saudara beli emas 1 gram sama 1 kilo harganya beda enggak? Ya beda tuh. Milih yang sekilo apa 1 gram? Loh, ngerti itu? Itu glory. Itu bobot. Nah, orang itu mempunyai glory bobot itu beda-beda. Ngerti saudara? Gak bisa saudara ngomong, orang ini podo Kristennya, podo Yesusnya. Tapi kemuliaannya aja beda. Wong matahari aja kemuliaannya beda sama bulan. Bulan aja beda sama bintang. Orang sama orang beda. Tergantung apa? Ya penderitaan yang dia lewati. Ya bagaimana dia nge-host glory itu. Ngerti gak saudara? Ini mau saya ngajar nih. Saya akan buat detail hari ini. Lihat Bapak. Setiap kita mempunyai tujuan untuk kemuliaannya. Dan kemuliaan itu mempunyai bobot, kavod. Ibraninya bobot, glory itu adalah kavod. Nah, glory itu seringkali akan membawa saudara melihat luar biasa. Sekarang saudara bertanya, Pak ini ngapain ngomong ini supaya apa? Sekarang saya mau gini. Kita ini kan tujuannya itu kan untuk kemuliaan Tuhan toh. Kalau untuk kemuliaan Tuhan tuh orang kan bisa lihat toh. Doxa itu kan orang bisa lihat toh. Splendor, wow, takjub dengan hidup saudara. Karena kemuliaan itu terradiasi. Oke, nah sekarang bagaimana Pak caranya bisa ke sana? Sekarang lihat Efesus 1 ayat 3. Saya mau tunjukkan sesuatu. Efesus 1 ayat 3, nanti kemudian di Filipi 4, 19. Oh banyak ayat, hanya saya mau ngomong dari firman, supaya firman menjelaskan firman, supaya saya nggak sesat. Oke, lihat Bapak. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah Bapa di dalam kita Yesus Kristus yang dalam Kristus. Hanya di dalam Kristus yang telah mengaruniakan kepada kita segala. Segala itu apa? Ya segala. Berkat semua. Di mana? Dalam surga. Surga di mana? Besok ke sana. Tidak. Bahasa aslinya bukan surga-surga di sana. Di alam kemuliaan. In the realm of heavenly. Lihat Filipi 4:19. Saya tunjukkan sesuatu ini relate banget ayatnya ini. Dia sudah mengaruniakan segala kekayaan kemuliaannya di dalam alam surga. Jangan lihat, Tuhanku akan meet itu menemui segala apa? Needs, bukan keperluan. Needs itu kebutuhan. Semua kebutuhanmu akan ditemui menurut di mana? Kekayaan dan glory. Di dalam siapa? Yesus Kristus. Jadi semua kebutuhan saudara apapun, entah stres, entah apapun sakit, penyakit sembuh, entah duit, entah uang, entah rumah, entah finance, itu semua ada di alam riches and glory. Saya waktu dapatkan, saya berkata, wow, berarti Tuhan itu nggak salah loh. Tak sediakan loh, kamu nggak ngambil loh. Nah, sekarang saya tanya, kemarin saya sempat tanya ke jemaat, saya ngomong gini. Setan itu, ada yang salah jawabnya, tapi ada yang benar. Setan itu kalau menghancurkan hidup saudara, itu yang dihancurkan bukan duitnya. Loh Pak, tapi itu pabrik bangkrut loh Pak.
Yang dihancurkan keluarga yang enggak. Setan itu tidak butuh pabrik, setan itu tidak butuh duit, setan itu tidak butuh terkenal, famous, enggak butuh. Kenapa? Dia punya. Taunya dari mana? Pencobaan Yesus yang ketiga berkata, segala kemuliaan dan kemegahan splendor dunia ini telah diserahkan padaku. Berarti dia punya enggak? Punya. Dan ini ngomong sama firman loh, firman itu Yesus. Semua di tanganku loh. Kemuliaan di tanganku, kemegahan, keindahan, splendor, kekayaan, kejayaan di tanganku. Dan aku berhak memberikan kepada siapa yang aku mau. Asal satu, sujud sembah aku. Kalau dia punya semua, masa setan ngambil duitmu? Tuyul-tuyul ngambil duitmu gitu? Terlalu receh banget Pak. Setan butuh duit koin, ngapain? Betul nggak? Loh kita make sense toh. Dia punya semua kok, ngapain dia minta duit koin? Dia punya keterkenalan, kenapa dia minta keterkenalan? Loh, tapi kenapa orang dulu jadi terkenal nggak terkenal? Sekarang saya mau ngomong. Di kuasa okkultisme, ini saya nggak bahas. Di kuasa okkultisme, orang untuk naik bisa sampai posisi tertentu. Di tahta, di jabatan, dia butuh kuasa lain yang menopang dia loh. Betul ya? Di dunia perdukunan. Orang tuh sampai pergi ke A, ke B, ke C, ke D, ngisi ilmu supaya punya kekuatan naik. Loh, orang dunia aja percaya alam roh begitu. Loh, wong kesemara percaya. Padahal setan itu cuma bisa ngopi. Dia nggak punya originalnya Tuhan. Nanti saudara ya. Jadi kalau di alam dunia lain, dia bisa butuh kekuatan untuk naik, dia butuh kekuatan untuk kaya, dia butuh kekuatan untuk bisa jadi jaya. Loh itu orang sampai pergi cari pesugihan itu apa? Dia butuh kekuatan lain untuk bisa naik ke atas. Dan terjadi loh. Bukan tidak terjadi loh. Kalau tidak terjadi, orang ngapain sampai hari ini masih ada di sana? Betul ya? Di dalam Tuhan itu sama. Nah sekarang lihat. Pak bagaimana caranya? Kalau setan tidak butuh uangku. Setan tidak butuh keterkenalan. Setan tidak butuh keluargaku. Yang dia butuh adalah dia tidak mau saudara sampai kepada kemuliaan. Dia nggak mau. Karena kau diciptakan untuk kemuliaan. Setan tidak mau saudara masuk dalam kemuliaan. Nggak mau. Nah sekarang caranya bagaimana dia supaya menghalangi saya masuk dalam kemuliaan. Satu, lihat kehidupan doamu. 5, hari ini saya ngomong 5, saya akan mengajar. Saya harap waktunya cukup. Nanti ada beberapa yang saya pendek. Saya mau ngomong nanti yang poin terakhir yang saya tidak saya bahas di mimbar kemarin. Tentang namanya sacrifice. 1, kehidupan doamu. Yang setan untuk menghancurkan saudara tidak masuk dalam kemuliaan. Salah satunya adalah dia rusak namanya kehidupan doamu dengan Tuhan. Kenapa? Kenapa setan ingin menghancurkan kehidupan doa saudara? Karena doa itu adalah nafas. Saya kasih contoh. Teman pagi tiba-tiba saya bangun jam pagi. Dari SMA sampai sekarang anugerah Tuhan memampukan saya setiap jam 4 pagi saya berdoa. Nah sekarang ini. Bagaimana bisa menjatuhkan orang bernama A, nama B, pendeta besar, diurapi, atau pengusaha A, pengusaha B, kaya raya, diberkati, orang itu hidupnya enak. Bagaimana bisa menghancurkan mereka? Ambil duitnya, ambil pabriknya, ambil urapannya. Enggak. Yang diambil dulu apa? Kehidupan doanya. Yang dirusak dulu mesti kehidupan doanya. Sampai nanti orang yang kaya berkata, perlu sembahyang sebenarnya. Yang penting kerja keras. Ya itu sudah mulai. Ya sekarang dengar baik-baik. Ini bagus sekali. Pagi saya bangun, tiba-tiba saya buka tentang anak sulung dan bungsu. Kalau kita bicara tentang anak sulung dan anak bungsu, selalu bicara tentang namanya pertobatan. Bapak yang baik menunggu di luar. Dan gak ada yang salah. Pada saat anaknya sudah jauh di depan muka rumahnya langsung bapaknya lari. Oke, itu benar. Bicara tentang brokenness, bicara tentang namanya pertobatan. Tapi tiba-tiba Tuhan menjelaskan bagus. Nah itu bukan cuma itu. Karena Taurat itu bisa dilihat dari 70 wajah. Nah salah satu wajah melihat tentang anak bungsu dan sulung adalah ini bicara doa. Loh, anak bungsu dan sulung ini bicara doa. Makanya yang Tuhan rusak, yang bukan Tuhan, yang setan rusak adalah kehidupan doamu.
Bagaimana rusaknya? Bungsu ngomong sama papanya, "Pak, berikan warisan yang menjadi hakku." Kata Bapak, B-A-P-A, Aba, A-B-B-A. Bapak, Aba, sama dengan source, sumber. Bapak artinya sumber, Bapak artinya proteksi, Bapak artinya adalah sustain yang mempertahankan, Bapak artinya adalah resource. Nah, bagaimana caranya membuat si bungsu ini tidak di bawah proteksi, tidak di bawah sumber, tidak di bawah defender. Caranya gimana? Keluar dari rumah bapaknya. Saya kemarin, ini nggak ada tanaman. Plastik tidak ada. Ini bunga itu, bunga aja. Bunga atau plastik apa? Saya mau kasih contoh, lupa saya motong. Nah, ini bunga. Ini kan ini plastik nih, saya maunya yang asli sebenarnya. Ini kalau asli, dipotong, langsung layu nggak? Enggak dong, habis dipotong kok. Ya masih begini toh. Karangan bunga itu kan enggak ada akarnya. Betul ya? Masih seger. Habis dipotong. Butuh berapa lama? 2 hari, 3 hari, 4 hari, 1 minggu jadi kering. Pada saat selesai dipotong dari sumber, dari source, dari batangnya dipotong, putus. Seger enggak? Oh masih kaya Pak. Masih seger. Padahal sudah dipotong. Tunggu berapa lama? Dengar apa? Setan kalau mau menghancurkan saudara dipotong dari sumber. Makanya kenapa kok Tuhan sampai ngomong gini? Anakku yang mati. Bapaknya ngomong, telah hidup kembali. Kapan matinya? Bungsu matinya kapan? Gak mati loh. Tapi kata mati itu artinya apa? Terpisah dari sumber. Kapan orang terpisah dari sumber? Pada saat sudah tidak mau berdoa. Betul nggak? Nah, bung saya HP. Batunya tinggal 1%. Masih nyala, bagus. Ya jarno lama-lama apa? Padam. Hidup saudara, masih kaya, masih diurapi, masih luar biasa, masih pelayanan, uangnya masih banyak, pengusaha besar, luar biasa, nggak ada yang salah. Tapi sudah terpotong dari source. Bapak tuh source, sumber. Mati nggak? Mati. Makanya Bapak yang ngomong, anakku telah mati, hidup kembali. Bagaimana bisa hidup kembali? Kalau HP sudah padam, batunya 0%, dicolok, jelem, ke sumber. Jadi apa? Hidup lagi. Begitu anaknya berkata, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa, ada hancur. Orang bertobat itu nyolok lagi. Sumber. Pertobatan tuh hebat. Tapi kalau engkau nggak bertobat, kayak sulung. Bertahun-tahun aku melayani Bapa. Tidak pernah makan kambingnya Tegal. Lo kan ngomongnya kambing tuh. Sampai. Betul kan? Yang sudah melacur, habiskan duit, berpesta pora, segala macam, malah pesta. Pertobatan itu membuat kau terkoneksi. Artinya apa? Kau punya hubungan. Tidak terpisah dari sumber. Orang berdoa itu intinya bukan cuma minta. Minta kau akan diberi, ketuk akan dibuka, cari akan mendapat. Tetap dikasih Tuhan. Itu doa. Saudara peperangan rohani tetap menang dalam peperangan. Itu doa. Tapi inti doa bukan cuma minta, bukan cuma permohonan, bukan cuma peperangan rohani. Kata doa dalam bahasa Yunani adalah kononia.
Koinonia artinya fellowship intim. Kalau saudara sudah tidak nyolok lagi ke sumber, entah nih weh. Coba saudara berani HP-mu biarkan tidak dicas. Dah lebih dari 1 hari saja. Mati nggak? Hidupmu nggak dicas. Di kaki Tuhan. Entah nih weh. Saya tahu artinya doa. Kau nempel ke sumber. Bungsu tuh sok gaya. Berikan harta yang menjadi milikku. Aku tidak butuh proteksi. Aku tidak butuh sumber. Aku tidak mau hidup di bawah bayang-bayang Bapakku. Aku mau berdiri di atas kakiku sendiri. Monggo. Selama dia dalam proteksi Bapaknya, dia kaya. Dia tidak kekurangan. Dia tidak miskin. Dia tidak kelaparan. Begitu dia keluar dari Bapak, dia separate. Dia putus, disconnected. Apa yang terjadi? Miskin. Kelaparan, buta, telanjang, dan ujungnya apa? Sampai makan bukan makan sembako loh, ampas babi. Kenapa? Karena terpisah dari sumber. Amin. Dalam hidup kita, saudara dengar. Kalau setan mau menghancurkan saudara, itu bukan usahanya. Tapi apa? Engkau akan dibuat terputus dari apa? Apa artinya adalah sumber. Kemarin saya lupa ngomong di mimbar. Ini bagus sekali. Saya tanya. Saudara punya anak umur 17-18 kayak anak saya lah dua-dua. Kapan anak saya dinyatakan dewasa? Secara ukuran manusia. Dia keluar dari rumah, punya pekerjaan sendiri, beli rumah sendiri, kan? Dia tidak tergantung sama papahnya, beli mobil sendiri, punya mansion sendiri, misalnya punya mobil sendiri, punya rumah sendiri, punya kendaraan sendiri, tidak pernah minta duit sama saya, dia tanda petik mandiri. Itu dewasa nggak? Dewasa nggak? Dewasa. Betul ya? Semakin dia tidak tergantung sama saya, keluar itu dewasa. Secara roh kebalikan. Ulang. Di dalam hukum dunia, kedewasaan orang diukur bagaimana engkau bisa berdiri di atas kakimu sendiri. Tidak tergantung kepada bapakmu. Hukum roh beda. Semakin engkau berkata begini, aku nggak bisa tanpa Tuhan. Pakai bahasanya lebih enak bahasa Inggris lah. Ngomongnya gini, how you dependable on God. Semakin kau tergantung banget sama Tuhan. Tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Tidak bisa nafas tanpa Tuhan. Tidak bisa berbuat apa-apa tanpa Tuhan. Di luar Tuhan tidak bisa berbuat apa. Semakin kau dewasa. Coba dicerna sebentar. Ini perkataan bahasa betul juga. Makanya kenapa almarhum Yusak Cipto selalu berkata, raiso. Nera Tuhan ini raiso. Piye carane mau tidak berbuat dosa kalau enggak Tuhan enggak bisa. Mau berbuat ABC kalau enggak Tuhan enggak bisa. Makanya saya ngerti kenapa Kathryn Kuhlman sebelum dia keluar dari mimbar di belakang layar ini. Sering ini misalnya ini mimbarnya ini panggungnya dia mau keluar. Ini ada seperti ini curtain. Curtain itu apa? Tirai, ada tirai. Dia sebelum keluar itu depan 30.000 orang nunggu antri berjam-jam. Di belakang itu kerjanya bagi, tolong Tuhan, tolong aku gak bisa Tuhan. Kalau engkau gak bisa Tuhan. Bagaimana orang kanker bisa sembuh semua, orang lumpuh bisa berjalan semua. Semua orang tumor bisa kehilangan tumornya semua. Bagaimana orang mata buta melihat, tuli mendengar, mati bangkit. Caranya bagaimana kalau engkau gak bisa, tolong Tuhan. Sambil nangis berjam-jam. Bahkan dia belum keluar. Orang pada waktu masuk ke auditorium, glory bobot muncul, langsung sembuh. Dari mana? Dia merasa tidak bisa tanpa Tuhan. How you dependable on God-nya tuh tinggi banget. Tapi kalau orang masih gini,
Aku bisa. Aku pinter. Aku hebat. Wah, yes, jauh. Ya Tuhan berkata silahkan. Gak salah. Tapi semakin kau berkata di luar, di dalam kelemahanmu kuasaku sempurna. Firman ngomong gitu kan. Semakin kau tidak bisa, tidak sanggup, kau bergantung banget ke Tuhan. Sampai kata Tuhan, tolong please. Bagaimana caranya kanker itu bisa sembuh? Please, no, I beg you Lord, I beg you Lord. Dia nangis seperti, aku minta tolong Tuhan, hadir Tuhan, Roh Kudus, come Holy Spirit. Itu seperti orang takut kehilangan roh Allah gak turun. Tapi semakin dia begitu, dia bersemayam di atas kemuliaan. Di atas apa? Seperti itu, orang yang haus glory. Wah, saya tambah ngerti sekarang. Kenapa Benin ngomongnya sama, Pak Yusa ngomongnya sama, Catherine Coleman ngomongnya sama, Pak Petrus almarhum Petrus Agung ngomongnya sama. Nyerah. Gelinding wae. Kalau enggak Tuhan enggak bisa. Itu apa? Doa. Gak ada hamba Tuhan dipakai hebat. Tidak, kehidupan doanya jelek itu gak ada. Gak ada. Karena doa itu lambang apa? Dia sangat tergantung dengan Tuhan. Betul kan? Doa itu kan sebetulnya itu. Orang yang berdoa, orang itu mau berkata, aku tuh tidak bisa tanpa Tuhan. Aku tidak bisa pakai kekuatanku sendiri. Ingat, setan kalau menghancurkan saudara, dia rusak kehidupan doamu. Dia akan buat saudara terputus hubungan dengan sumber. Sekarang contoh yang kedua, saya tanya. Zaman dulu sampai sekarang mungkin gak terlalu ya. Bahasa roh tuh diributin terus. Itu bahasa apa sih? Bahasa doa kan. Kenapa diributin terus? Dari abad ke abad. Ini seorang ahli saintis. Ngomong sama pendeta. Kamu sini. Kamu kok orang edan. Bahasa apa itu? Udah gini ilmuwan. Gini aja. Kamu ambil alat EKG gak usah. Tapi bahasa Inggris namanya EKG. Tempelkan ke semua tubuhku. Aku tak bahasa roh. Sudah tahu gak? Ditemukan sama saintis. Ya, coba bahasa roh. Wah, ini otaknya mesti crazy. Crazy ini apa? Gila. Pasti nanti alat monitornya akan semrawut. Karena bahasa roh tuh. Itu tempel semua badannya pakai alat. Sudah tahu gak? Tiba-tiba pada saat dia sedang berbahasa roh. Ditempelkan di alat itu. Itu bisa silent. Saintis bilang, bahasa apa ini? Ini bahasa apa nih? Ini adalah Alkitab berkata di Roma 8 ayat 26 berkata, kalau engkau berdoa berkata-kata dengan bahasa roh, rohmu yang berdoa. Kau berdoa kepada Allah, menguatkan manusia rohmu. Kau tidak tahu apa yang kau doakan, dengan keluhan-keluhannya tidak terucapkan. Rohmu akan berdoa kepada Tuhan. Begitu dicek di alat saintis, alat monitornya keluarnya peace. Sampai akhirnya ilmuwan menemukan satu kata, satu kalimat untuk menerjemahkan bahasa roh. Wow, ternyata orang berbahasa roh itu adalah obat anti stres. Jadi kalau saudara stres, bahasa roh lah. Kalau bahasanya dia bukan anti stres, anti anxiety. Sekarang penyakit nomor 1 generasi Z apa? Anxiety. Anxiety itu apa, Pak? Khawatir yang berlebihan. Betul? Kecemasan yang berlebihan. Ketakutan yang berlebihan. Obatnya apa? Bahasa roh. My goodness. Makanya setan tidak suka kamu bahasa roh. Digawe ribut terus. Yang buat ribut gereja. Bahasanya setan. Setan yang guyu. Padahal bahasa roh ngomongin setan. Ngerti saudara? Setan kalau menghancurkan hidup orang percaya. Yang dirusak itu kehidupan doanya.
Ngerti nggak saudara? Bukan pabriknya. Ngapain setan juga pabrikmu? Kaya. Ngapain setan membuat kamu tidak terkenal? Dia sudah terkenal. Saudara tahu nggak? Di artis Hollywood, saya lihat di YouTube beberapa kali. Orang-orang artis yang pingin naik cepat ke atas, dia jual jiwanya ke setan. Makanya setan tuh ngomong sama Tuhan Yesus, kamu mau kemuliaan dan kemegahan dan segalanya yang dunia berikan kepadaku oleh Adam. Kamu mau? Satu saja, nyembah. Dan artis para Hollywood tuh beberapa sampai dia jual jiwanya ke setan. Supaya apa? Terkenal, kaya, mewah, megah. Orang mereka aja percaya begitu kok saudara gak percaya. Jadi yang setan mau hancurkan hidup seseorang itu apanya? Kehidupan doanya. Setan gak butuh saudara keterkenalan, dia udah terkenal, dia yang punya. Bagaimana caranya saudara tidak bisa masuk dalam kemuliaan? Yang dirusak pertama adalah jam doamu. Gak punya waktu lagi Pak berdoa. Kenapa? Sibuk. Saya tidak melarang orang sibuk. Saya disclaimer dulu. Saya tidak melarang orang kerja keras. Orang kerja keras tetap ada hasil. Karena engkau kerja keras. Tapi kalau sampai kerja kerasmu menggantikan jam kehidupan doamu. Gawat. Kau sedang dipotong dari sumber. Betul? Ini bicara doa. Masih poin pertama. Poin dua. Kok saya udah capek nih? Ya teruskan. Poin 2 sekarang. Lihat. 1 Petrus 1 ayat 23. Biasanya saya loncat. 1 Petrus 1 ayat 23. Apa kata firman? Yang dirusak adalah kehidupanmu belajar akan firman. Bagaimana bisa nge-host glory? Doa. Firman. Kalau hidup jadi manusia doa, kalau jadi manusia firman. Dukun tuh gak ngerti firman. Saudara harus ngerti firman. Lihat Bapak, sekarang lihat. Apa yang terjadi dengan firman? Karena kamu telah dilahirkan kembali. Lihat nih. Bukan dengan benih yang fana. Benih yang fana itulah benih yang bisa rusak. Benih yang bisa dimakan dilenggang oleh waktu. Itu fana, rusak, hancur, binasa. Kamu dilahirkan bukan dari benih yang fana. Tetapi dilahirkan dari benih yang tidak fana. Dan sekarang benih yang tidak fana itu apa? Firman. Firman itu gak fana. Dan firman yang saya bagikan, firman yang kau baca di Alkitab, itu adalah benih. Yang apa? Yang hidup dan yang kekal. Ternyata firman itu benih seperti tabur. Sekarang saya tanya, saya punya benih sesawi atau saya punya benih mangga. Tapi benih atau benih mangga itu apa namanya? Biji, pelok. Pelok atau biji mangga itu tidak pernah saya taruh di tanah, saya simpan di sorok. Tumbuh enggak? Saya tanya, manusia itu terbuat dari apa? Tanah. Dari tanah kembali kepada tanah. Tempat yang paling bisa benih tumbuh apa? Tanah. Firman ditabur benih. Tanah hatimu itu penting. Haranya itu penting. Haranya tidak boleh hara kepahitan, kecewa, marah, dengki, berbatu, berkerakal, berduri-duri. Membuat benih itu tidak bisa bertumbuh 30 kali lipat, 60 lipat, sampai 100 kali lipat. Betul ya? Karena benih itu benih adalah benih yang tidak fana. Firman. Firman itu mempunyai kekuatan sampai 4.000 tahun itu nggak bisa hilang. Wah, saya waktu temukan kebenaran, wow. Aku ini dilahirkan kembali oleh karena benih dari firman. Amin. Nah sekarang saudara, benih itu di dalamnya ada potensi, benih itu di dalamnya ada kekuatan. Nah sekarang kita lihat. Benih ilahi itu, nanti kita lihat di 1 Yohanes. Benih ilahi itu di dalamnya benih. Itu ada namanya the nature of God. Apa itu? Sifatnya ilahi itu di dalam benih firman yang ditaburkan dalam hidup saudara. Nature of God apa? Sifat ilahi, sifat kekudusannya, sifat murah hatinya Tuhan, sifat mulianya Tuhan. Itu ada di dalam diri saudara, ditaburkan di tanah hidupmu. Jadi orang Kristen kurang enak apa sih? Betul gak saudara? Karena benih itu. Nah, sekarang lihat Bapak. Benih itu adalah nature Tuhan. Benih itu adalah
DNA-nya Tuhan. Benih itu apa? Ada kehidupan Tuhan. Benih itu ada apa? Ada naturalnya Tuhan. Ada the seed of God. Benihnya Tuhan di dalam firman yang ditaburkan dalam hidupmu. Yang kamu siapkan cuma apa? Tanah hidupmu. Jangan kepahitan. Kalau kepahitan, tanahmu asem banget. Contoh nih saya tanya, di Kalimantan di tanah gambut bisa nanam tanaman enggak? Enggak bisa. Terlalu apa? Asam. Bapak dari Kalimantan? Pernah? Saya ke sana berkali-kali. Betul ya? Tidak bisa tanami apa? Karena terlalu asam. Tanah hidupmu sama. Ojo kepahitan. Kalau orang sudah dengarkan firman mulai milih-milih. Firman ngantem terus ngaplok ini. Kobang ngamuk-ngamuk. Berarti tanah hati hidupmu tuh lagi marah. Tanahmu tuh lagi asam. Tanahmu kita berkata banyak kekhawatiran dunia. Sehingga benih itu waktu mau tumbuh terjepit. Karena kekhawatiran, karena ketakutan, karena keraguan, karena ketidakpercayaan. Karena benih itu butuh nama environment, vibe, atmosfer. Saya pernah cerita kemarin. Saya diberitahu sama jemaat setelah salaman, Pak saya beritahu nama bunganya. Oke, nama bunganya apa? Dahlia, oke. Ada seorang botanikal, dia temukan mumi di petinya Firaun. Istrinya Firaun atau anaknya Firaun. Pegang seonggok bunga. Umurnya sudah 1000 tahun. Karena di mumi itu barang masih utuh. Tapi sudah layu, sudah kering, maka masih kering ya. Bunga-bunganya sudah kering, itu jasadnya juga sudah mengering semua. Tapi ahli botanika itu ngambil benihnya, diambil satu, diambil. Kemudian dibawa pulang ke Swedia, kalau nggak ke Swedia di Inggris. Sampai di sana disiapkan tempat tanah yang bagus, vibe-nya bagus, atmosfernya bagus, suhunya bagus, sinar mataharinya bagus, dikasih suasana bagus. Ditanam di tanah yang oke banget, yang subur. Dalam waktu singkat, benih yang umurnya udah ribuan, tumbuh. Ditunggu nih, bunganya kayak apa nih? Begitu tumbuh keluar bunga, dikasih nama Dah. Karena penemunya namanya Dah. Sekarang namanya Dahlia. Itu benih yang kerap tebel loh. Benih yang bisa rusak loh. Apalagi benih firman. Hebat ya. Karena kalau benih firman di dalamnya itu ada potensi ilahi. Di dalamnya ada DNA ilahi. Di dalamnya ada kehidupan ilahi. Di dalamnya ada sifat nature-nya Tuhan. Makanya orang Kristen itu tidak boleh tidak suka dengar firman. Kau harus suka dengar firman. Karena kau sedang ditaburi benih. Nanti tumbuhnya kapan Pak? Dan mereka seperti pohon ditanam di aliran air. Orang yang merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Dia seperti tanaman ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada punya musim. Pak, musim saya belum panen. Ya, tunggu dulu. Uji musim menanam kalau panen itu piye? Ngerti saudara? Kok gak berbunga-bunga? Lah baru ditanami, baru diserami 2-3 hari. Baru sebulan sudah minta berbunga. Yang tumbuh pada musimnya. Dan yang tidak layu, daunnya apa saja yang diperbuat. Itu ayatnya orang Kristen paling seneng tuh. Pokoknya Midas touch Pak. Sentuhan Midas, cekel dadi mas. Itu ada musimnya. Amin. Ini firman. Jadi benih mempunyai kekuatan sosial, lihat nih. 1 Yohanes 3 ayat 9. Ini keren nih, benih nih. Saya dulu gak ngerti. Firman ini sampai Bapak ini kesaksian sama saya. Baru saya mudeng. Mumpung ada saksinya di depan. 1 Yohanes 3 ayat 9. Lihat nih. Sebab benih yang lahir dari Allah. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Ayo. Saudara masih berbuat dosa gak? Ya masih lah Pak. Loh kok Alkitab ayatnya ngomong gini. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab ada apa? Ada apa? Benih ilahi. Tetap ada di dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Saya ngobrol sama Bapak.
yang nemeni saya ini. Kami bersahabat cukup lama. Pak, dulu bapak kan nakal. Iya nakal banget. Sak nakalnya orang narkoba, iya nge-vape, iya perempuan, dia semuanya. Boleh cerita ya Pak ya? Wah semua lah zaman dulu. Saya tanya, bertobat ya Pak? Begitu saya lahir baru Pak. Saya tuh bisa bangun ketakutan, takut mati. Sampai panggil demi saya, mama, aku mati, Ma. Singkat cerita begitu. Ada apa nih? Jadi sebenarnya benih ilahi sedang ditaburkan di hatinya dia. Tiba-tiba dia ditanya sama istrinya, baca Alkitab, dibuka Alkitab, dia baca sambil nangis-nangis. Baca firman, sambil nangis. Ini padahal masih narkobanya loh Pak, masih nyebuli. Masih nge-vape, masih semua lah. Narkoba itu paketnya banyak, paket dosanya banyak maksudnya. Paket panas, paket apa kan paketnya kalau sudah beli ayam kan ada nasinya, ada kentangnya, ada banyak, ada coca itu kan dia. Nah kalau paket narkoba itu paketnya banyak, ada ini, ada perempuannya, ada ini kan banyak. Saya tanya, lu mandeknya dosanya apa Pak? Saya tanya sama beliau, mumpungnya orang ada di sini. Mandeknya apa? Saya baca firman itu sambil nangis. Ini surat cinta Tuhan dalam hidupku. Lu bayangkan orang pakai narkoba bisa ngomong, firman itu seperti surat cintai. Ayo oke. Orang Kristen bertahun-tahun aja nggak ngerti surat cinta. Betul nggak saudara? Tapi karena benih ilahi itu masuk di dalam hatinya beliau. Tiba-tiba dia tuh bisa merasakan Tuhan itu sudah menuliskan surat cinta 2000 tahun yang lalu. Bahwa kamu itu adalah sahabatku. Itu jadi rema dalam hidupnya. Sambil nangis-nangis, pemakai narkoba masih nge-vape, masih ngerokok. Balik ketemu sama teman-temannya dalam dunia dosa di night club. Teman-temannya masih nge-vape, masih ngerokok, masih pakai narkoba, masih main perempuan. Tiba-tiba dikasih, ya pakai narkoba. Aku udah bisa. Mau. Tapi aku gak bisa. Disebuli. Enak dulu, narkoba enak. Enak. Ya bisa, pingin. Tapi gak bisa. Saya baru ngerti ayat ini. Loh, semua orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab ada benih di dalam dirinya. Wow enggak? Loh kan gak percaya tanya beliau loh, mumpung ada orangnya. Saya gak bohong. Saya tuh sampai pingin berbuat dosa. Saking kepingin berbuat dosa, itu sudah di depan dicepakin semua teman saya loh Pak. Narkoba ada, perempuan ada, minum ada, semua ada. Dan teman saya belum bertobat semua. Yang bertobat cuma aku tok ketemu Tuhan. Gara-gara dapat surat cinta Tuhan 2000 tahun yang lalu. Yaitu Alkitab. Sudah di depan. Lu kamu mau jadi pendeta? Kenapa nama narkoba? Ditiup. Alah paling sebentar, seminggu paling sudah pasti pakai lagi. Kok gak bisa? Bayangin. Kekuatan benih ilahi. Makanya jangan pernah meremehkan firman. Tuhan Yesus kalau sampai ngomong ya, 1 titik koma tidak akan aku hapuskan. Sampai Tuhan ngomong. Kalau sampai hukum Taurat dibatalkan, langit bumi batal berarti. Titik koma digenapi semua. Artinya sabda perkataan Tuhan yang terucap di Alkitab, jadi semua. Gak bisa gagal. Itu kekuatan benih ilahi yang Tuhan tabur dalam hidupmu. Jadi orang Kristen tidak boleh, engkau harus belajar firman. Setan kalau mau menghancurkan saudara, tidak masuk dalam kemuliaan. Salah duanya adalah, engkau tidak lagi menyukai firman. Oke, 1 tadi apa? Doa. 2 apa? Firman. Karena itu benih ilahi. DNA-nya Tuhan ada di situ. Saya tanya, kok bisa gitu Pak? Ya, DNA-nya Tuhan dimasukkan kok. Sudah bayangkan, Pak Iskandar tiba-tiba dikasih DNA Tuhan. Ya berubah sifatnya Tuhan toh. Kan gitu. DNA dimasukkan kok. Jadi bukan karena kekuatanmu, betul nggak? Benih ilahi itu tetap ada di dalam dia. Ia tidak dapat berbuat. Saya bingung baca ini dulu. Sampai beliau kesaksian saya baru mudeng. Dan ayat ini adalah ternyata ayat yang dipakai Tuhan untuk membuat dia selamat. Dia ngomong, Pak aku kalau baca itu Pak. Setiap orang yang lahir dari Allah.
tidak berbuat dosa lagi. Aku tuh mudeng loh Pak. Karena aku ngalami, bayangkan saudara. Mau berbuat dosa, tapi nggak bisa. Saya bilang, wow. Mudeng aku sekarang ayat 1 Yohanes. Dagingnya mau berbuat dosa, tapi nggak bisa. Ya, ini kedua, tiga. Yang ketiga yang dihancurkan adalah penyembahan. Mazmur 22 ayat 4, saya singkatkan aja ini. Mazmur 22 ayat 4, lihat nih. Tuhan itu bersemayam di mana? Mazmur 22 ayat 4. Kalau enggak 4 ayat 5. Nah ini lihat nih. 3. Padahal engkau adalah yang kudus Israel. Yang apa? Yang tinggal, yang bersemayam. Di mana? Pujian, penyembahan. Setan tidak mau saudara menyembah. Beberapa jemaat mulai ngomong, Pak, penyembahanmu kesuwen. Gereja lain toh Pak, kalau penyembahan cuma 2 lagu selesai. Tempat Bapak kalau penyembahan jam 7 mulai ibadah, 7.45 baru selesai. So, orang masuk dalam dunia kemuliaan dan riches and glory. Salah satu tergampangnya di mana? Di penyembahan. Makanya setan ngomong sama Tuhan Yesus, sembah aku. Saudara mau kaya cepat, gampang, sembah setan. Kayaknya cepat. Tuhan bersemayam di mana? Di penyembahanmu. Hari ini yang sedang gereja ributkan masalah durasi penyembahan. Pokoknya lagu 1, 2 lagu titik cukup. Gak usah kesuwen. Saudara ngerti? Kenapa? Karena dia mau hancurkan penyembahnya orang percaya. Saudara ngerti ya? Dalam dunia penyembahan. Saudara itu masuk. Kemarin saya punya gambar bagus di layar saya. Itu ada anak ngetap tangan. Tap. Misalnya ini salib nih ya. Pencet. Dem. Itu langsung pintu buka akses. Dunia penyembahan itu kayak gitu. Begitu kok sedang penyembahan yang punya bobot ya. Tidak semua penyembahan. Punya penyembahan yang punya bobot glory begitu ketik. Wah, penyembahannya luar biasa dalam. Saudara jangan cerewet, jangan kakean ngomong, langsung masuk ke dalam penyembahan itu, langsung masuk ke dalam, buka di Efesus 1 ayat 3. Apa yang terjadi? Begitu penyembahan begitu kental, begitu kuat, begitu tik, itu ada kekayaan kemuliaan, ada Tuhan. Terpujilah Allah Bapa dalam Yesus telah mengaruhi yang benar. Segala berkat itu sedang ada di situ. Bahasa Inggrisnya berkata in the heavenly realm. Di alam surga masuk dem. Saya waktu di Mamasa, KKR depan 4.000. Saya lagi khotbah diiringi satu pemain musik. Tiba-tiba pemain musiknya bisa ngecun sama saya. Ngecun banget. Saya khotbah nyembah. Nyanyi, nangis. Khotbah lagi, nyembah. Saya sudah lihat ada ibu nih. Begitu saya nyembah, khotbah. Saya belum tantang orang maju ke depan. Saya belum doakan orang. Ibu lari-lari. Sorry, kenapa? Benjolanku getah bening kanker hilang Pak. Ayo dari mana? Di alam surga. Apa kita harus mati dulu sampai surga? Enggak, alam roh ini. Semua alam jasmani itu semua terjadi itu di alam roh. Enggak ada alam jasmani terjadi tanpa diawali alam roh dulu. Lah orang ini langsung masuk segala berkat rohani ada di sana. Diambil kesembuhan sama dia. Begitu ini sembuh, langsung itu ibu yang kedua lari, Pak, benjolan payudara sudah saya cek sembuh. Langsung lagi, Pak, benjolan di ketiak saya, orang ketiga, sembuh, cewek semua. Yang terakhir yang saya tidak mungkin adalah anak kecil, Om, tumor saya hilang, kaki. Di mana? Alam roh. Filipi 4:19. Bisa enggak ini? Filipi 4:19. Terjadi dalam hidupmu. Tuhanku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Di mana? Di alam kekayaan dan kemuliaannya.
Makanya penyembahan itu penting, saudara. Maka Beni itu nggak bisa ngapa-ngapain tanpa penyembahan. Healing terjadi karena penyembahan. Hari ini yang lagi diributi gerejanya kesuwen. Ngerti saudara? Kesuwen. Rabar-bar nyanyi nih. Kita kan juga butuh kerja, Pak. Ya sudah. Maaf nih, kalau pas. Dah, teruskan, nanti gak selesai. 4. Obedient. 4. Ketaatan. Saya lihat Keluaran 25 ayat 9. Segala sesuatu harus dilakukan dalam sebuah ketaatan. Dan di dalam ketaatan itu membuka kemuliaan. Doa membuka kemuliaan. Firman membuka kemuliaan. Yang ketiga tadi apa? Penyembahan membuka alam kemuliaan. Yang keempat, ketaatan. Saya lihat, Keluaran 25 ayat 9. Alkitab berkata apa? Menurut segala apa yang telah kutunjukkan kepadamu sebagai contoh. Contoh itu memakai kata pattern. Jadi Musa tuh lihat di kemah suci sebagai contoh segala perabotnya, demikianlah harus kamu membuatnya. Musa sudah lihat di alam roh, di patternnya, gambarnya kemah suci seperti apa. 9 kemudian buka ayat 40. Lihat ayat 40. 25, 40. Apa kata ayat 40? Ayat 40 berkata, kemudian dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu sesuai dengan pattern. Pattern itu pola. Pola yang kamu lihat telah kutunjukkan kepadamu di atas gunung itu. 40. Kemudian buka lagi di 40 ayat 33. Keluaran 40. Setelah Musa membuat semua yang ditunjukkan, contohnya segala macam, di Keluaran 40 ayat 33. Didirikanlah tiang-tiang pelataran, sekeliling kemah suci, mezbah itu, dan digantungnya tirai, pintu gerbang pelataran itu. Dilihat nih. Pintu gerbang pelataran, lihat ayat paling bawah. Demikianlah diselesaikanlah Musa pekerjaan itu. Jadi itu dia lakukan dalam ketaatan semua, dikerjakan semua. Begitu dia selesai, 40 ayat 33, buka ayat 34. 40, 34, apa yang tadi? Lalu, awan kemuliaan menutupi kemah itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. 35. Apa yang terjadi? Musa nggak dapat masuk. Saudara dengar ya? Kalau kemuliaan Tuhan turun begitu kuat, pekat, saudara masuk aja nggak bisa. Itu bukan, mari berlutut bersama. Enggak gitu. Memang langsung ngadeg. Nggak bisa berdiri. Tersungkur semua. Weight, glorinya, bobotnya itu terlalu pekat. Tapi kapan ini terjadi awan kemuliaan turun dan Musa tidak bisa memasuki kemah pertemuan. Sebab awan tinggal dan hinggap di dalam kemah itu. Dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Kapan terjadinya? Setelah Musa selesai. Taat. Nah, ketaatan membuka pintu kemah. Membuka awan kemuliaan turun. Jadi orang Kristen hiduplah dalam ketaatan. Membuka kemuliaan turun dalam hidup. Sekarang yang kelima nih, penting. Nah, ini yang tidak mungkin orang Kristen lupakan yang ini. Ini yang nanti saya mau bahas nih. Dua kronikal itu apa? Tawarik. Yang kelima adalah korban. Orang Kristen itu tidak mungkin lepas dari namanya korban. Kok bisa, Pak? Tuhan Yesus mati di salib itu jadi apa? Korban. Jadi orang Kristen tidak mungkin tidak relate dengan namanya korban. Korban itu apa? Duit. Enggak selalu uang. Waktu, hidup, tenaga, jam. Segala sesuatu yang ada di dirimu yang sudah engkau korbankan. Itu namanya korban. Nah lihat Bapak. 2 Tawarik pasal 7 ayat 1 sampai 2. Setelah Salomo mengakhiri doanya. Api pun turun dari langit. Memakan habis apa? Korban bakaran. Dan korban-korban 9 itu. Dan apa? Kemuliaan Tuhan memenuhi apa? Rumah itu. Kemudian apa ya? Ayat 2. Para imam tidak bisa masuk ke dalam rumah itu. Karena apa? Glory kemuliaan Tuhan memenuhi rumah itu. Jadi salah satu yang membuat kemuliaan turun karena ada korban. Bagaimana setan mau menghancurkan hidup Ayub? Yang dirusak apa? Korbannya dulu. Supaya dia bisa membuat pendamaian antara anaknya yang brengsek kepada Tuhan. Dirusak kambing dombanya dulu. Dalam hidup saudara, setan mau menghancurkan hidupmu. Yang dirusak apa? Caramu berkorban. Saya tanya sekarang. Hari ini lagi ribut di Instagram, di YouTube.
Ngomong apa Pak? Perpuluhan. Saya nggak mau tanya siapa percaya perpuluhan, siapa nggak percaya. Saya beritahu, saya kasih analogi buat saudara. Singkat ya, saya nggak minta duitmu. Tapi saya mau kebenaran firman. Maaf. Tuhan tuh kalau minta korban, 1/10 apa semua? Perjanjian lama berapa? 1/10. Buka Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Kita ngomong firman, ini bukan opini saya. Lihat. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kau, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai korban. Yang hidup, yang kudus, yang berkenan, dan yang sempurna, itu adalah ibadah yang sejati. Yang Tuhan minta apa? Semua. Jadi kalau 1/10 sudah ribut, bagaimana kalau dia minta semua? Semua itu apa Pak? Tubuhmu yang hidup. Tuhan tidak minta tubuh yang mati di kuburan. Yang hidup, yang kudus, yang berkenan, yang sempurna. Itu ibadah, itu persembahan yang sejati. Jadi kalau hari ini kamu ribut masalah perpuluhan, Tuhan ngomong, loh 1/10 loh, kok wis ribut? Padahal aku mintanya enggak 1/10. Mintanya apa? Semua. Abraham terakhir yang diminta semuanya Abraham siapa? Ishak. Ishak itu melebihi hidupnya Abraham. Lebih baik Abraham mati daripada Ishak yang mati. Jadi Tuhan minta apa? Semua. Pak, berarti Tuhan minta duitku kabeh? Bukan, dia minta semua hidupmu. Jadi kalau cuma 1/10 saja, engkau sudah marah, jengkel, pahit. Loh Tuhan ngomong, loh padahal itu kan milikku tuh 1/10, betul kan? Persembahan persepuluhan di Malaki 3 ayat 10, kalau keluarkan ayatnya. Malaki 3 ayat 10. Persembahan persepuluhan, itu membuka tingkap langit tok nak. Baru buka tingkap langit. Perpuluhan ke dalam rumah perbedaan supaya persediaan makanan ada dan uji. Cobai aku. Supaya firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak akan buka bagimu tingkap langit dan mencurahkan berkat. Itu baru buka tingkap langit, kasih kamu berkat. Itu cuma 1/10. Tapi yang dia minta berapa? Semua. Makanya begitu Salomo selesai masih korban, api nyambar. Begitu Elia taruh korban, api nyambar Pak. Di mana ada korban, api nyambar. Begitu ada korban salib, sudah selesai. Bapak langsung, dan hukuman terhadap manusia selesai. Sudah ada korban. Maaf, sorga pun nuntut korban. Betul gak? Siapa korbannya? Yesus. Jadi kalau jadi orang Kristen tidak berkorban, mungkin enggak? Enggak mungkin. Cuma 1/10 aja rame ini rakaruan. Pak minta perpuluhan? Enggak, saya enggak minta perpuluhanmu. Tapi ini hukum. Heavens demand sacrifice. Tanpa korban anak manusia bernama Yesus, dunia tidak bisa diperdamaikan. Tidak bisa. Hanya korban putra Allah. Manusia biasa nggak bisa, karena banyak dosanya. Harus korban yang tidak bercacat dan tidak bercela. Dan itu hanya ada di dalam diri Yesus. Jadi kalau orang Kristen tidak ada korban, nggak ada api. Ayub mau dihancurkan, hidupnya, keluarganya, semua harta bendanya, hancurkan dulu korbannya. Elia mau membuat satu bangsa bertobat, dia harus siapkan korban supaya api nyambar dari langit. Dalam certain level, dalam level tertentu dalam hidupmu, the weight of glory, kemuliaan itu membutuhkan its demand sacrifice. Dalam kemuliaan tertentu butuh namanya sacrifice, kemuliaan itu akan turun. Kalau tidak ada korban, kemuliaan yang weight, yang bobot, yang glory, yang kuat tidak bisa turun kalau tidak ada korban. Berarti Tuhan minta tumbal? Bukan. Tuhan tidak pernah minta tumbal. Harus ada sacrifice. Yang minta tumbal siapa? Setan. Saya tanya saudara, ini ngomong jujur. Orang kalau cari pesugihan, bawa kucing bang telon.
ayam cemani, apalagi Pak? Telur, kampung butuh model apa gitu. Kambing cilik, bawa ke sana. Saya tanya, kok dia minta? Saya tanya nih jujur ya, saudara kan ngerti cerita-cerita orang ya. Sebetulnya yang dikorbankan itu siapa? Keluarganya tuh. Diwakili dengan ayam cemeni, bang telon. Tapi akhirnya nanti yang kena dampaknya siapa? Anak cucu kan. Maaf, kuasa gelap okultisme aja menuntut sebuah korban. Karena dia nyontoh polanya Tuhan. Nanti Ibrani ngomong, korban Yesus itu cukup sekali. Selesai. Ngerti? Gak ada korban manusia lagi. Tuhan Yesus sekali, Ibrani berkata, satu korban manusia bernama Yesus, Tuhan Yesus selesai untuk semuanya. Segala generasi. Tuhan tidak lagi minta korban manusia. Tapi attitude korban itu ada. Yang gak bisa hilang. Kemuliaan turun dalam itu butuh namanya sacrifice. Lalu cuma minta waktu hitung-hitungan. Lalu cuma minta pendapat hitung-hitungan. Minta melayani hitung-hitungan. So aku untuk apa? Gereja untuk apa? Lalu baru sacrifice sedikit. Korban sih sudah marah-marah. Kasih perempuan marah-marah. Lu itu korban itu cuma kecil loh. Satu kali ketemu sama teman sahabat di Makassar. Saya ngomong, Pak, Bapak tuh ngasih perempuan gak sih? Enggak. Ini kaya raya banget. Nah terus Bapak kalau gak ngasih perpuluhan gimana? Saya bukan lagi perpuluhan Pak. Perusahaanku yang tak berikan semua untuk pekerjaan Tuhan. Sudah bukan lagi perpuluhan Pak. Karena Tuhan sudah tidak lagi minta perpuluhan. Mintanya apa Pak? Semua. Apakah dia miskin Pak? Tambah kaya Pak. Ngerti saudara? Ngerti prinsip firmannya enggak? Ngerti prinsip kebenarannya enggak? Sorga aja demand sacrifice. Menuntut sebuah korban. Ngerti? Dalam hidupmu kita ini harus jadi orang yang relate, merger dengan namanya korban. Mengorbankan waktu, tiap pagi bangun pagi, kemudian tiba-tiba harus berdoa tengah malam, itu korban. Ngerti saya? Dan di situ surga itu bisa nyambar pakai api. Di mana tidak ada korban, tidak ada api turun. Amin. Yang percaya katakan amin. Suatu kali Catherine Kuhlman ditanya sama anak-anak sekolah Alkitab. Miss Catherine, kamu disebut sebagai wanita 3 juta mujizat. Sampai 3 juta mujizat terjadi dalam hidupmu. Kanker sembuh, lumpuh jalan, buta melihat, tuli mendengar, mati bangkit, dan segala macam. Terus si anak sekolah Alkitab tanya, harganya itu berapa sih? Untuk bisa mendapatkan pengurapan. Udah cerita, kamu pengen tahu harganya? Kamu pengen tahu korbannya? It costs you everything. Harganya adalah semuanya. Untuk mendapatkan weight of glory. Harganya itu semuanya. Jadi saya berkata pada saudara, tidak ada api, tidak ada hadirat Tuhan tanpa korban. Makanya gereja kenapa ngasih korban? Yaitu namanya prinsip surga. Yang percaya katakan amin. Terakhir, kalau saudara melihat seseorang dipakai di mimbar, di altar dengan luar biasa, saudara jangan lihat urapannya. Saudara kan tidak pernah ngerti lihat setiap darah yang tercurah di altar. Proses hidup orang itu dilewati sesulit apapun dihadapi darah demi darah di altar yang dia lepaskan. Sehingga dia diurapi begitu luar biasa. Saudara kan gak pernah tahu. Di belakang layarnya. Karena di mana ada korban di situ ada namanya api Tuhan. Saudara mau masuk dalam ketinggian tertentu dalam kemuliaan. The higher you go with God, setinggi apapun kau berjalan dengan Tuhan, it demands sacrifice. Itu butuh namanya pengorbanan. Tidak ada pengorbanan, kalau tidak ada korban, tidak ada api. Kalau tidak ada korban, tidak ada pertumbuhan. Kalau tidak ada korban, tidak ada glory atau kemuliaan. Amin dah. Mari bangkit bersama-sama.